Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Manajemen Resiko Bisnis akan membawakan materi tentang lembaga pembiayaan yang disusun oleh yang pertama ada Minto Rahayu, NIM 1805510125. Yang kedua ada Roy Andika Oktaviansa, NIM 1805510133. Yang ketiga ada Amalia Vivian Hadi, NIM 1805510145. Yang keempat ada Muhammad Rafiki, NIM 1805510155. Selanjutnya ini adalah poin-poin yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada definisi lembaga pembiayaan, yang kedua dasar lembaga pembiayaan, yang ketiga unsur lembaga pembiayaan, yang keempat fungsi lembaga pembiayaan, yang kelima tujuan dari lembaga pembiayaan, yang keenam prinsip-prinsip lembaga pembiayaan, yang ketujuh produk lembaga pembiayaan, yang kedelapan jenis-jenis risiko, dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Selanjutnya ada definisi lembaga pembiayaan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Dasar hukum lembaga pembiayaan. Menurut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan yang terdiri dari 6 hal. Yang pertama ada sewa guna usaha atau leasing, yang kedua ada pajak piutang atau ventoring, yang ketiga ada modal venetura atau venetura kapital, yang keempat ada pembiayaan konsumen atau konsumen finansial, yang kelima ada perdagangan surat berharga, yang ketujuh ada kredit card atau kartu kredit. Menurut Menteri Keuangan Nomor 84-PMK.012/2016 tentang perusahaan pembiayaan yang meliputi 4 bidang, yaitu bidang leasing, ventoring, customer financial, and credit card. Unsur lembaga pembiayaan. Ada beberapa unsur lembaga pembiayaan. Yang pertama yaitu badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Yang kedua ada kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor yang membutuhkan. Yang ketiga ada penyediaan dana, yaitu menyediakan dana untuk keperluan. Yang keempat ada masyarakat, sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat tidak menarik dana secara langsung. Yang kelima ada barang modal, yaitu barang yang dipakai atau dihasilkan untuk menghasilkan sesuatu. Fungsi lembaga pembiayaan. Fungsi lembaga pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu fungsi bagi masyarakat, yang kedua ada fungsi pembangunan. Yang fungsi bagi masyarakat dapat membantu masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah yang sulit mendapatkan modal untuk usaha bisa mendapatkan pinjaman dengan syarat yang mudah. Bagi pembangunan, yaitu dapat membangun pembangunan infrastruktur dan para pelaku bisnis untuk mendapatkan dana pinjaman seperti dana proyek, dana talang, dan dana-dana yang lainnya untuk mencapai tujuan mereka. Yang slide selanjutnya yaitu tujuan dari lembaga pembiayaan: menyediakan dana atau modal untuk masyarakat umum ataupun pelaku usaha tanpa lembaga keuangan menarik dana secara langsung. Pembiayaan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip lembaga pembiayaan. Yang pertama syariah, yaitu ADI merupakan prinsip keadilan, tawasun merupakan prinsip keseimbangan, musalahah merupakan prinsip kemaslahatan, universalisme merupakan prinsip yang bersifat alamiah, dan yang terakhir dilarang Islam tidak boleh mengandung gharat, masyir, riba, zuhim, riswah, dan objek yang haram. Yang kedua yaitu konvensional, yaitu prinsip konvensional
karakter data tentang kepribadian dari calon pelanggan. Yang kedua, kapital, kondisi keyakinan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya digunakan untuk mulai banyak tindakan, diberi pembiayaan, dan beberapa besar font pembiayaan yang akan diberikan. Yang ketiga, condition pembiayaan yang diberikan perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha atau calon nasabah. Yang keempat, capacity, kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya. Yang kelima, collateral, jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggar benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Selanjutnya ada jenis-jenis risiko. Dalam setiap manajemen risiko pasti tidak terlepas pada jenis-jenis risiko yang akan dihadapi, atau dalam arti lain, setiap pilar manajemen risiko harus ditetapkan pada setiap jenis risiko-risiko yang dikelola oleh perusahaan pembiayaan. Dan berikut diantaranya. Yang pertama ada risiko strategi, yaitu tentang potensi kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuan akibat kegagalan perencanaan, strategi, dan lain-lain. Yang kedua ada risiko operasional, yaitu tentang potensi kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya akibat kegagalan proses internal, manusia, dan lain-lain. Yang ketiga ada risiko aset dan liabilitas, yaitu tentang risiko akibat potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan liabilitas perusahaan yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban perusahaan. Yang keempat ada risiko kepengurusan, yaitu tentang risiko kegagalan perusahaan dalam memelihara komposisi terbaik pengurusan yang memiliki kompetensi dan integritas. Yang kelima ada risiko tata kelola, yaitu tentang potensi kegagalan dalam pelaksanaan good governance dan lainnya. Yang keenam ada risiko dukungan dana, yaitu tentang risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana perusahaan. Yang ketujuh yaitu tentang risiko pembiayaan. Hal ini menjelaskan tentang risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan pembiayaan. Nah, selanjutnya ada manajemen risiko pada lembaga pembiayaan. Yang pertama ada pengawasan aktif, direksi, dan dewan komisaris yang mencakup tentang terkait peranan, kewenangan, serta tanggung jawab direksi dan dewan komisaris dalam sebuah manajemen risiko, kualifikasi serta kompetensi SDM dan organisasi manajemen risiko. Yang kedua, ada kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko terkait strategi manajemen risiko, tingkat risk appetite, dan tingkat tolerance yang akan diambil, kebijakan dan prosedur, serta penetapan limit risiko. Yang ketiga ada kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, di mana memuat uraian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Yang keempat ada sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Hal itu terkait tentang bagaimana sistem pengendalian intern yang efektif, termasuk fungsi kepatuhan yang dilakukan perusahaan. Yang kelima ada sistem informasi manajemen risiko. Terkait di dalamnya ada sistem informasi manajemen perusahaan yang mendukung penerapan manajemen risiko. Sistem informasi manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan, dan kompleksitas aktivitas usaha perusahaan. Selanjutnya, kesimpulan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyedia dana atau barang modal.
Unsur lembaga pembiayaan yang terdiri dari badan usaha, kegiatan pembiayaan, penyedia dana masyarakat, dan barang modal. Tujuan dari lembaga pembiayaan yaitu menyediakan dana atau modal untuk masyarakat umum ataupun pelaku usaha tanpa lembaga keuangan menarik dana secara langsung. Pembiayaan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.